Selamat siang semuanya dan salam sejahtera. Di sini saya sedang Nurung Murti dari D4 Administrasi Perkantoran A Kampus Gunung Kidul ingin mempresentasikan analisis mengenai PT Indofood dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi SAP MSc. Nah, sebelum memasuki pembicaraan materi, di sini saya ingin membacakan mengenai pokok pembahasan apa saja yang ingin saya bahas. Yang pertama, Organizational and HR Development Strategy. Yang kedua ada Work Analysis and Employee Needs Analysis. Yang ketiga ada Employee Recruitment. Yang keempat ada Strategy to Maintain and Increase Relationship in Management. Yang kelima ada Human Capital Management and Career Management. Yang keenam ada Employee Selection. Dan yang ketujuh ada HR Training. Nah, pembahasan yang pertama mengenai Organizational and HR Development Strategy. PT Indofood merupakan salah satu PT yang terkenal di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu namanya PT Indofood? Makanan yang kalian sukai, mie instan yang kalian sukai juga dari PT Indofood. Nah, dalam strategi dalam Organizational and HR Development Strategy atau strategi pengembangan organisasi dan SDM, PT Indofood melakukan upaya untuk mengembangkan berbagai inovasi dalam perusahaannya. Yang dilakukan oleh PT Indofood adalah dengan memberikan pelatihan kepada setiap jabatan yang dimulai dari tingkatan jabatan operatif sampai ke tingkat yang tinggi. Kemudian bentuk upaya yang dilakukan PT Indofood yang pertama dengan lebih berfokus pada pengembangan berbagai kompetensi secara teknis. Yang kedua yaitu dengan membekali setiap karyawan dengan kemampuan manajerial ataupun dengan kepemimpinan. Yang ketiga dengan menambah berbagai fasilitas untuk mendukung pelatihan. Yang keempat dengan membekali setiap karyawan dengan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam perusahaan. Dan yang terakhir dengan melakukan training dengan karyawan yang dibantu oleh trainer internal atau konsultan kompeten agar pengetahuan dan teknik pelaksanaan yang didapatkan oleh karyawan lebih luas lagi. Nah, selanjutnya bahas mengenai work analysis and employee need analysis. Work analysis and employee needs analysis atau bisa disebut dengan analisis kebutuhan kerja dan analisis kebutuhan karyawan. Di PT Indofood ini memiliki jumlah karyawan kurang lebih sekitar 91.217 karyawan, yang 77% karyawannya merupakan pegawai operatif atau bisa disebut dengan buruh. Nah, perusahaan ini memiliki struktur organisasi dengan berbagai bagian dan dengan tugas-tugasnya masing-masing. Organisasi yang ada di PT itu manajer umum atau general manager. Manajer umum ini memiliki tanggung jawab atas terlaksananya segala kegiatan perusahaan meliputi memimpin, mengatur, membimbing dan mengarahkan organisasi dalam perusahaan tersebut agar menghasilkan produk yang berkualitas dan mutunya terjamin. Kemudian yang kedua ada manajer pabrik atau faktor manager. Nah, manajer pabrik ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya proses produksi. Selain itu, manajer pabrik juga memiliki tugas dan tanggung jawab seperti merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan manufacturing yang meliputi PPIC, produksi, teknik pricing, dan gudang untuk memperlancar proses pencapaian sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua ada meningkatkan usaha dalam bidang peningkatan mutu produk, produktivitas kerja, dan pengendalian biaya operasional secara kontinu. Yang ketiga, mengatur dan mengendalikan proses manufacturing sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada manajer pengembangan dan pengawasan mutu produk atau Process Development and Quality Manager. Nah, manajer PDHC bertugas dan bertanggung jawab dalam memeriksa bahan baku, bahan tambahan produk jadi, dan bahan kemasan, mengawasi analisa kualitas produksi, bertanggung jawab atas kelengkapan laboratorium untuk analisa dan pengembangan produk, dan juga selain itu BPDHC bertugas dan bertanggung jawab untuk mengendalikan seluruh kegiatan departemen PDHC
dalam aspek proses pengendalian mutu dan jaminan dan menjamin langsungnya aktivitas perusahaan, kemudian bertanggung jawab dalam pelaksanaan DLP dan kalibrasi di laboratorium, kemudian ada pengendalian seluruh kegiatan pengendalian mutu pada proses awal pengawasan mutu dan hasil pengawasan serta pengembangan produk tersebut, dan yang keempat mengatur dan merencanakan kebutuhan kerja tenaga kerja, alat bantu dan fasilitas kerja selama masih dalam batas standar baku yang diselaraskan dengan rencana manajemen. Dan yang kelima ada menilai atau mengevaluasi kerja staf Departemen PDJ. Selanjutnya ada manajer keuangan atau Finance and Accounting Manager. Manajer keuangan ini memiliki tugas dan tanggung jawab merencanakan, menyiapkan budget and planning atau AOP untuk menentukan tujuan yang harus dicapai. Kemudian selanjutnya yang kelima ada manajer personalia atau personal manager. Manajer personalia ini memiliki fungsi untuk merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan kepersonaliaan yang meliputi hubungan industrial, administrasi kepegawaian, keamanan, kehumasan, dan pelayanan umum dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan yang itu dari jangka pendek maupun dari jangka panjang. Selanjutnya ada manajer pemasaran atau area sales and promotion manager. Manajer pemasaran memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinir distribusi produk ke daerah pemasaran, melakukan tugas penjualan dan permintaan produk, mempersiapkan perencanaan penjualan dan permintaan produk, merencanakan dan membuat rancangan promosi, serta membuat rancangan penjualan dan permintaan produk. Kemudian yang terakhir ada pricing office. Nah, pricing ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan, memelihara prosedur pembelian untuk pengendalian aktivitas pembelian, mengesahkan dokumen pembelian sebelum dokumen dikirim ke pemasok dan membeli, serta mengevaluasi pemasok yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya, topik yang ketiga, employee recruitment. Nah, salah satu program rekrutmen yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur itu bernama Nodal Division. Nah, melalui program Indofood Nodal Future Leader atau IFUEL atau bisa dikenal dengan program Manager Trainer. Program Manager Trainer merupakan program perusahaan dalam mencari SDM untuk ditempatkan di posisi manajerial. Dalam proses perekrutmen, program MT mensyaratkan kriteria yang tinggi seperti IPK 3, pengalaman organisasi, IQ tinggi fasih dalam bahasa Inggris. Nah, kriteria tersebut merupakan kemampuan dan syarat wajib agar lolos dalam proses seleksi. Seorang yang masuk perusahaan lewat program MT berbeda dengan program seleksi. Seorang yang masuk perusahaan lewat program MT berbeda dengan program reguler atau proses rekrutmen biasa. Bekerja di program reguler biasanya akan mengalami masa percobaan, sedangkan di program MT ia akan mendapatkan pelatihan, pelajaran, dan pengetahuan seputar perusahaan yang akan dipantau nilai penyerapan ilmunya oleh bagian Human Resource. Bila program reguler mengenal pemutusan hak kerja karena tidak memiliki nilai baik saat bekerja, pada program MT akan menemui proses eliminasi bila nilai tidak sesuai standar. Program MT bisa disebut juga dengan percepatan karir karena tujuannya jelas menciptakan pemimpin di divisi tertentu. Selain itu, untuk proses rekrutmen yang dilakukan PT Indofood untuk manajer dan jabatan yang tinggi itu menggunakan rekrutmen eksternal. Nah, perekrutan eksternal ini merupakan bentuk perekrutan yang menggunakan web resmi perusahaan dengan spesifikasi pengalaman dan pendidikan. Selanjutnya, strategi to maintain and strategi yang dilakukan oleh PT Indofood untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan, yaitu dengan penggunaan media sosial. Karena apa? Di media sosial tidak hanya digunakan untuk memberikan informasi pada publik, tetapi juga banyak brand kompetitor yang menggunakan media sosial untuk sarana komunikasi. Selain itu, strategi yang dilakukan yaitu dengan memperbaiki dan terus mempertahankan mutu perusahaan, karena kualitas dan mutu yang semakin baik akan membuat perusahaan lain akan lebih peduli dan mau menjalin kerjasama terhadap perusahaan kita. Selanjutnya yaitu Human Capital Management and Career Management.
Bagi PT Indofood sendiri, setiap karyawan memiliki kesempatan untuk berprestasi dan memberikan kontribusi terbaik demi kesuksesan perusahaan maupun bangsa. Untuk itu, seluruh bagian SDM sangat diperhitungkan pengembangannya. Tujuannya untuk menghasilkan tenaga kerja bertalenta yang merupakan tenaga ahli yang mengerjakan pekerjaan dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian dalam divisi nodong misalnya di PT Indofood itu kan tidak hanya pegawai pabrik semua. Jadi di PT ini 70% bekerja sebagai pegawai pabrik dan 30% merupakan staf. Tentunya mereka memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi mulai dari sekolah dasar sampai sarjana. Nah, latar belakang pendidikan mereka yang berbeda itu tidak memutus untuk mereka bisa memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan yang mencakup pelatihan dasar, pelatihan teknis fungsional, dan pelatihan manajerial. Strategi ini dilaksanakan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan komitmen perusahaan terhadap kepercayaan konsumen, juga meningkatkan mutu serta inovasi perusahaan. Kemudian ada juga manajemen karir. Manajemen karir sendiri merupakan suatu proses yang membuat karyawan dapat memahami dan mengembangkan keahlian atau minat karir yang mereka miliki, dan juga memanfaatkan keahlian dan minat mereka miliki. Dalam pelaksanaan manajemen karir yang dilakukan perusahaan adalah dengan mengetahui segala kebutuhan karyawan, melakukan pelatihan terhadap seluruh karyawan, melakukan training terhadap karyawan baru, pemilihan karyawan dengan jalur seleksi, memberikan jenjang karir dan promosi jabatan terhadap karyawan yang berprestasi, juga dengan menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan karyawan perusahaan. Kemudian yang keenam ada MBA, yang merupakan suatu tahapan seleksi. Jadi PT Indofood ini proses seleksi dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, seleksi administratif yang dilakukan dengan mengirimkan CV di website yang telah tersedia. Yang kedua, dengan tes tertulis awal. Pada tes ini para pendaftar diberikan soal berupa psikotes. Yang ketiga, ada tes tertulis kedua. Pada tes ini peserta akan diberikan tes PAUL atau tes yang berupa penjumlahan angka sederhana tetapi dalam jumlah yang besar. Yang keempat, ada tes FGD atau Focus Group Discussion. Nah, setelah lulus tes sebelumnya, mereka akan langsung ke tes FGD dan melakukan presentasi dari apa yang didiskusikan dalam kelompok. Kemudian para peserta juga akan mendapatkan soal prioritas dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang kelima, ada presentasi. Pada seleksi ini, setiap peserta akan mempresentasikan sesuai tema yang mereka inginkan, tetapi harus sesuai dengan divisi yang mereka pilih. Yang keenam, ada wawancara HRD. Setelah presentasi telah selesai, peserta akan diwawancara yang berisi mengenai pencapaian dan kehidupan peserta selama sejauh ini. Yang ketujuh, tes tertulis ketiga dan wawancara user. Pada tes ini, tes tertulis ini dibahas mengenai teknik dan pekerjaan yang kita lamar. Kemudian yang ke-8 ada TMFCU atau biasa disebut dengan tes kesehatan. Di sini para peserta melakukan tes fisik, tinggi badan, berat badan, penglihatan mata, tekanan darah, pengambilan sampel darah, dan tes urin serta ronsen. Selanjutnya yang terakhir yaitu HR teknik. Pada dasarnya, kegiatan pelatihan yang dibutuhkan perusahaan dan dilaksanakan oleh PT Indofood dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama, skill atau keterampilan, yang kedua, knowledge atau pengetahuan, dan yang ketiga, attitude atau sikap dan perilaku. Nah, yang pertama itu skill atau keterampilan. Pelatihan keterampilan ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar keberhasilan dengan melihat penerapan di lapangan atau unit kerja. Pelatihan ini fokus pada praktek, sedangkan teori hanya diberikan sebagai pengantar atau sekedar untuk mengingat. Yang kedua, knowledge atau pengetahuan. Kegiatan ini diberikan untuk meningkatkan suatu wawasan dan pengetahuan karyawan, baik yang bersifat teknis, manajerial, atau spiritual. Kemudian materi atau metode yang disampaikan yaitu berupa ceramah, diskusi, dan teori. Sedangkan praktek diberikan hanya sebagian kecil saja atau disesuaikan dengan kebutuhan, terutama dalam inovasi. Tapi khusus jabatan itu diikuti oleh karyawan dan pimpinan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualifikasi jabatan yang disesuaikan dengan career planning. Selanjutnya yang ketiga ada attitude atau sikap dan perilaku. Pelatihan yang dilaksanakan oleh PT Indofood untuk meningkatkan attitude karyawan. Pelatihan ini dipimpin oleh unit customer care dan jenis pelatihan yang dilaksanakan dapat berupa pembinaan fisik, mental, dan spiritual.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.